Salam sejahtera, bertemu kembali dalam New Life on Air. Puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali dengan sehat dan penuh sukacita. Mari bersama-sama memuji Tuhan dimanapun kita berada. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa, Kau Tuhan yang mempunyai kemuliaan selamanya, kemuliaan selamanya. Katakan, Kau Tuhan yang mempunyai kerajaan dan kuasa, Kau Tuhan yang mempunyai kemuliaan selamanya, kemuliaan selamanya. Mari nyanyikan amin, amin. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Semua nyanyikan amin, 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 amin. Tuhan yang mempunyai kerajaan dan kuasa, Kau Tuhan yang mempunyai kemuliaan selamanya, kemuliaan selamanya, kemuliaan selamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sukacita saudara-saudara, sehat selalu di mana saja kita berada. Siapkan hati kita untuk mendengarkan kabar baik dari firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 13 ayat 11. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Firman Tuhan kali ini saya beri judul Kekanak-kanakan No Way. Maksudnya mari sama-sama kita belajar. Kita dengan segala kelemahan dan kekurangan, kita mau seperti Rasul Paulus meninggalkan sifat kekanak-kanakan yang mungkin tanpa sadar ada pada diri kita. Saudara-saudara, apa saja hal-hal seperti kekanak-kanakan yang mungkin melekat atau tidak sadar kita lakukan sehari-hari? Yang pertama, mari kita belajar. Anak kecil, dia mudah mengejek. Kalau kita lihat sifat anak kecil, kita suka melihat anak kecil itu mudah mengejek. Nah saudara, cuma anak kecil yang bisa menilai orang lain yang dilihatnya dengan polos, lalu dia langsung berkomentar. Nah kalau orang dewasa, dia akan berpikir terlebih dahulu sebelum berkata-kata atau memberi ujaran atau ucapan untuk orang lain, karena orang dewasa sudah tahu bahwa bagaimana kita menghargai satu dengan yang lainnya dan bagaimana kita menyadari bahwa setiap orang ada Tuhan yang menciptakannya. Nah saudara, anak kecil bisa saja langsung menilai, contohnya seperti anak saya dulu pada waktu dia masih kecil, saya ketemu dengan teman yang postur tubuhnya sangat pendek. Anak kecil dengan cepat bilang, "Mama, kok teman mama itu
pendek seperti itu ya, dengan polos. Atau anak kecil bisa menilai postur tubuh, rias wajah, tata rambut, atau sebagainya. Nah, sudah mungkin yang orang yang mendengarkannya nanti kurang berkenan. Nah, anak kecil muda dengan polosnya mengejek. Paling empuk saudara-saudara untuk diejek itu adalah pemimpin. Dan pemimpin bisa saja diremehkan ketika berbeda prinsip dengan kita. Berbeda prinsip. Orang yang berbeda prinsip dan pandangan lalu mudah mengejek, itu berarti masih melekat sifat kekanak-kanakan. Nah, ada juga orang-orang tertentu bisa merendahkan, mengejek keturunan lain. Biasanya kita bilang, dia keturunan sombong, dia keturunannya memang nggak benar. Nah, saudara-saudara, sifat-sifat seperti ini bagian dari sifat yang kekanak-kanakan. Ayub 19 ayat 18. Bahkan kanak-kanak pun menghina aku kalau aku berdiri. Mereka mengejek aku. Ayub pada waktu di situasi yang mungkin dia merasa sangat terpuruk sampai dia bilang kanak-kanak pun mengejek dia. Kanak-kanak pun akan menghina dia. Kalau dia mau berdiri, orang-orang itu mengejek dia. Nah, saudara-saudara, yang berikutnya, sifat kekanak-kanakan yang kalau kita perhatikan, bukankah anak kecil itu tidak mandiri? Ratapan 4 ayat 10, dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasak kanak-kanak mereka untuk makanan mereka tatkala Rutu putri bangsaku. Cuma anak-anak yang masih harus disuap makanan. Anak saya umur 4 tahun masih disuapin. Itu pun ada orang yang datang dan bilang, kalau anak saya dulu 4 tahun harusnya sudah makan sendiri. Nah, saudara-saudara, bersyukur anak saya masih balita, walau memang harus terus diupayakan supaya dia mau makan sendiri. Tidak ada orang dewasa, bahkan sudah menikah, yang masih disuapin, bukan? Nah, tetapi sebagian orang ada yang sudah menikah, ada yang sudah dewasa, tapi masih satu dapur sama ibunya. Makanannya masih masakan mama, masih masakan ibu. Standar hidupnya masih standar ditentukan bapaknya, masih standar ditentukan ibunya, masih standar kakak-kakaknya. Istri-istri wanita yang kekanak-kanakan tidak mau rekeningnya suaminya tahu, dia rahasiakan. Tetapi yang boleh tahu ibunya, bapaknya, kakak-kakaknya. Nah, hati-hati abang-abangnya. Saudara-saudara, wanita semanja-manjanya, tapi ketika engkau berumah tangga, engkau sudah dewasa, engkau tetap harus menjadi wanita yang mandiri. Kalau kita tidak mandiri, artinya kita masih kanak-kanak. Dan saudara-saudara, 1 Korintus 13 ayat 11 yang tadi kita baca dengan jelas mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Yang ketiga, anak kecil suka bersaing tidak pada tempatnya. Anak-anak masih bersaing dan kita anggap wajar, bukan? Anak-anak tetangga pada naik sepeda, kemudian anak-anak kita meminta merengek sampai dibelikan sepeda. Anak kecil itu tidak mau ngalah, anak kecil itu selalu mau menang. Apapun alasannya, anak kecil punya jiwa mau bersaing. Tapi bagaimana kalau sudah besar, masih saja orang berjuang, bersaing sifatnya, dan tidak kunjung padam. Saudara-saudara, di gereja bersaing, padahal gereja tempat beribadah kepada Tuhan. Di rumah bersaing dengan pasangan, padahal keluarga adalah tempat untuk menjadi satu tim yang bekerja sama dan kompak. Keluarga menjadi tempat persaingan antara keluarga mertua pria dengan keluarga mertua wanita, antara ipar pria dengan ipar wanita. Pada waktunya nanti kemudian orang tua bersaing dengan anak-anak dan bertengkar. Sifat kekanak-kanakan masih terbawa tanpa disadari. Pendeta-pendeta bersaing dengan ukuran banyaknya jumlah jemaat. Supaya terlihat berhasil, laporan jumlah jemaat dibesar-besarkan. Itu sebagai salah satu contoh. Kadang-kadang sifat kekanak-kanakan tidak disadari, bersaing tidak pada tempatnya. Yang keempat, anak kecil, kalau kita perhatikan, anak kecil itu sifatnya suka meniru.
Betul ya? Apapun yang kita dengar dari anak-anak kita yang kita kadang-kadang terkejut, ternyata itu hanya ungkapan yang meniru, mengkopi dari orang lain yang dia dengar. Saya kaget ketika tiba-tiba anak saya bilang, di telinga saya bagian bawah ada kotornya. Padahal dia dengar itu dari kakaknya yang sedang membersihkan telinga. Lalu, aku mau makan makanan sehat. Aku mau wortel, kacang hijau supaya aku tidak sakit lagi. Padahal dia tidak makan wortelnya, dia tidak makan kacang hijaunya. Dia hanya mengucapkan apa yang dia dengar dari orang tuanya. Nah, orang dewasa yang sifatnya kekanak-kanakan itu suka meniru. Meniru orang lain, meniru orang yang diidolakan, meniru pemimpinnya dari cara berpakaian, memakai dasi, memakai jas, meniru gaya bicara. Lalu dalam konteks pelayanan, gereja lain bikin apa, kita mau bikin itu juga. Tanpa sebuah visi dan misi yang jelas, kita hanya meniru apa yang orang lain lakukan. Saudara-saudara, hati-hati, inilah ciri kekanak-kanakan yang lainnya, yaitu suka meniru. Anak kecil wajar suka meniru. Oleh karenanya, orang-orang yang besar yang dewasa memberikan sikap, perilaku, perkataan yang baik karena anak kecil yang melihat akan meniru. Nah, bagaimana kondisinya kalau sudah besar hanya masih suka meniru? Sang kakak pakaiannya seperti apa? Ditiru oleh sang adik. Sang kakak bagaimana cara bicaranya? Ditiru. Lalu kemudian sang adik menjadi bingung ketika keberhasilannya berbeda. Sang kakak menjadi kaya raya, sang adik tidak menjadi kaya raya. Kenapa, saudara-saudara? Karena sifat anak-anak hanya mau meniru apa yang di luarnya. Nah, saudara, mari kita belajar dari apa yang Rasul Paulus katakan, ketika aku dewasa, aku tinggalkan sifat kekanak-kanakan. Tinggalkan sifat kekanak-kanakan yang terlalu mudah meremehkan, mengejek para pemimpin, mengejek orang lain. Yang berikutnya, tinggalkan sifat kekanak-kanakan yang tidak mandiri. Kita harus mandiri, baik secara ekonomi kita sendiri maupun gereja kita sendiri, kita mandiri. Yang berikutnya, tinggalkan sifat kekanak-kanakan yang suka bersaing tidak pada tempatnya. Keluarga bukan tempat bersaing, gereja bukan tempat bersaing. Dan berikutnya, mari kita tinggalkan sifat kekanak-kanakan yang suka meniru saja, ikut tren tanpa mengerti visi dari Tuhan dan tuntunan Tuhan yang sebenarnya dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu
Bapa di surga, kami mengucap syukur atas setiap pujian dan firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang mengikuti program New Life on Air ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong setiap orang, baik dalam sakit, baik dalam persoalan atau kelemahan tubuh. Tuhan berkati dan Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk pandemi COVID-19 yang masih melanda seluruh negara termasuk Indonesia. Kiranya Tuhan menyembuhkan setiap orang terpapar COVID-19. Tuhan juga memberikan penghiburan kepada setiap orang atau keluarga yang ditinggal akibat COVID-19 ini. Kami berdoa kiranya program vaksinasi COVID-19 bisa berjalan dengan merata dan menjangkau setiap penduduk Indonesia. Tuhan juga kiranya menolong para pemimpin negara agar diberikan hikmat dan kemampuan untuk bisa mengatasi setiap dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan kepada para tenaga medis dan setiap orang yang terlibat dalam penanggulangan wabah COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi Gembala Sidang GSJA New Life dan seluruh Gembala Sidang, para hamba Tuhan di Indonesia, agar selalu setia pada panggilan mereka. Berkatilah seluruh gereja sidang-sidang jemaat Allah di Indonesia dan seluruh utusan misi GSJA. Kiranya pelayanan yang mereka lakukan boleh membawa jiwa-jiwa kepada pengenalan akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan mencukupkan setiap apa yang menjadi kebutuhan hidup para hamba-hamba Tuhan, memberikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan, dan mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan pada tanahmu, dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kau lakukan dengan setia. Amin. Moto Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia adalah cinta Tuhan, rendah hati, jujur, dan rajin. Nilai SMART 2020. Apa itu SMART? SMART adalah nilai-nilai dari GSJA New Life, yaitu sungguh-sungguh, murni, antusias, ramah, dan taat. Berikut sahabat New Life yang berulang tahun pada bulan ini. Selamat ulang tahun ya, Tuhan Yesus memberkati. Untuk mendapatkan video khusus firman Tuhan, saudara dapat mengakses YouTube channel Ries Kalstari pada playlist Kabar Baik. Bagi saudara yang ingin menjadi bagian dari kami, silakan menghubungi nomor berikut ini atau menuliskannya dalam kolom komentar. Jika saudara diberkati dan ingin memberikan persembahan atau menabur, dapat melalui rekening berikut ini. Follow Instagram kami di @GSJA_NewLife, subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar saudara tidak ketinggalan New Life on Air berikutnya.
Bagikan video ini agar menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.